Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabela Melody Sangita Putri dengan nomor induk mahasiswa 4519003. Untuk memenuhi tugas mata kuliah budaya dan PR ini, saya akan menjelaskan tentang analisis studi kasus program atau kegiatan berdasarkan model IPAR. Dalam studi kasus ini, saya mengambil program atau kegiatan film Grave of the Fireflies yang diterbitkan tahun 1988. Perlu kita ketahui bahwa model IPAR ini merupakan salah satu model penelitian yang digunakan dalam studi etnografi public relation. Model IPAR menekankan pada komponen strategi komunikasi di dalam aktivitas komunikasi yang terdiri atas insight, program strategic, program implementation, action, dan reputation. Yang pertama ada insight. Insight dapat dikategorikan sebagai tahapan awal dalam memetakan realitas atau fenomena. Tahapan ini dapat pula disebut sebagai kegiatan analisis situasi. Insight bertujuan untuk memahami situasi yang melatar belakangi aktivitas komunikasi berbasis budaya. Cakupan insight antara lain fokus atau tema yang akan diusung, sasaran, dan tujuan. Selanjutnya ada P atau program strategik. Berkaitan dengan jenis kegiatan, tema, pesan budaya yang akan disampaikan, mengacu bentuk pesan berkenaan dengan kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya. Lalu isi pesan berkenaan dengan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik pembicaraan. Selanjutnya ada P juga, yaitu program implementation, yaitu berkenaan dengan pelaksanaan aktivitas komunikasi budaya, juga mengacu pada nada, cara, dan semangat di mana suatu pesan disampaikan. Mengacu pada jalur bahasa yang digunakan dan juga mengacu pada kode ujaran yang digunakan. Dan mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi, dan juga mengacu pada penafsiran terhadap ujaran dan relawan bicara. Selanjutnya ada mengacu pada jenis bentuk penyampaian. A yaitu action, terdiri atas audit persepsi publik, penilaian, dan respon publik. Yang terakhir ada R atau reputation, yaitu kepercayaan dan dukungan publik terkait dengan sekumpulan citra tentang relasi budaya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus dengan program yang saya ambil, yaitu film Grave of the Fireflies menggunakan model IPAR. Yang pertama ada insight. Insight terdiri dari fokus. Nah, fokus dalam film Grave of the Fireflies ini adalah mengisahkan tentang kakak beradik, yaitu Seita atau sebutan kakak dalam bahasa Jepang, dan adiknya bernama Setsuko, yang merupakan korban Perang Dunia II, di mana Amerika menyerang Jepang yang harusnya bertahan hidup di tengah sulitnya keadaan. Seita dan Setsuko harus pergi meninggalkan rumah mereka dikarenakan hancur terkena serangan bom. Lalu, Seita membawa adiknya untuk tinggal di rumah bibinya. Keramahan bibinya kepada Seita dan Setsuko tidak berlangsung lama. Perlakuan bibinya terus menyudutkan Seita karena hanya jadi beban keluarga bibinya. Pada akhirnya, Seita dan Setsuko menempati tempat seperti gua perlindungan serangan dari bom. Di sana mereka mengawali perjuangan kehidupan yang pahit, tidak ada lampu, hanya kegelapan dan sealas kasur lipat yang menemani mereka. Seita hanya mengandalkan uang peninggalan ibunya, yang disimpan di bank Tokyo. Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya pun. Tidak lama kemudian, Setsuko mengalami penyakit gatal-gatal di punggungnya. Seita tidak diam. Melihat hal tersebut, dia berinisiatif untuk mengajak Setsuko berendam di pantai. Pikir Seita, air laut dapat menghilangkan rasa gatal di punggung adiknya. Hari demi hari dilewati. Stok makanan mereka mulai menipis dan sudah habis. Keadaan Setsuko yang makin memprihatinkan. Setsuko dilanda gizi buruk, demam, dan terkena diare berkepanjangan. Bagian scene ini sangat menyedihkan sekali. Seita yang harus rela mencuri makanan di kebun warga demi kebutuhan makanan bergizi untuk adiknya. Di mana mendekati akhir hidup adiknya, Setsuko menyebutkan semua makanan yang dia inginkan. Dan sang kakak berjanji akan segera mengabulkannya, namun takdir berkata lain. Sang adik harus pergi untuk selamanya. Seita yang seorang diri terus termenung seakan-akan berpikir bahwa hidup ini sangatlah tidak adil. Dia terus melanjutkan sisa hidup yang memilukan sampai Seita mati di stasiun kereta. Selanjutnya ada sasaran. Sasaran film ini merupakan film yang bergenre kartun atau anime, juga ceritanya sedih dan penuh drama, maka dari itu film ini sangat cocok untuk kalangan yang semua kalangan, terutama anak-anak dan juga kalangan yang
suka bergenre film sedih. Dan tujuan di sini yaitu untuk menghibur para penonton, pecinta genre anime, dan para penonton yang suka film drama, perang, dan sedih. Yang kedua ada program strategi, terdiri atas pesan utama. Pesan utama di sini yaitu terkadang kita mendapati bahwa hidup itu begitu berat, bahkan bisa jadi kita merasa bahwa kehidupan adalah sebuah kutukan. Tetapi kita tetap harus mencari sebuah alasan untuk bertahan hidup. Begitu pula dengan Seita dan Setsuko. Dalam kondisi yang begitu mengenaskan pun, mereka masih berusaha untuk terus hidup. Dan alasan terkuat mereka adalah untuk saling mensupport satu sama lain. Film ini memberikan kita pelajaran bahwa alasan terbesar kita untuk tetap hidup adalah alasan kemanusiaan itu sendiri. Seberapa besar kebergunaan kita terhadap orang lain merupakan ukuran seberapa berkualitas kehidupan kita. Selanjutnya ada konten di sini yaitu perang atau drama. Dan anggaran dalam film ini menghabiskan sekitar 3.700.000 US dollar. Yang selanjutnya ada program implementation, terdiri dari norma atau aturan. Aturan di sini yaitu berdasarkan setting cahaya yang cenderung kebanyakan gelap juga terang. Setting suara yang berisik saat perang berlangsung. Juga sangat sepi saat Seita dan Setsuko tengah merasa kesepian dan kelaparan. Juga suasana dalam film ini kebanyakannya rumah yang hancur akibat perang berlangsung, juga kegersangan sehingga Seita dan Setsuko susah untuk bertahan hidup. Dan yang terakhir ada action reputation. Karena film ini berdasarkan peristiwa nyata, sehingga dinobatkan sebagai film bergenre anime tersedih pada tahun 2017. Film ini memenangkan Special Award dari Blue Ribbon Award dan Animated Feature Film dari Chicago International Children's Festival Film. Di IMDb, film ini mendapat rating 8,5. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.